Halo teman-teman pejuang UTBK, kita bertemu lagi dengan Kak Cynthia dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan belajar materi tentang kalimat efektif. Yuk simak videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk menonton video yang lainnya juga ya. Teman-teman pejuang UTBK, apa kalian sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan kalimat? Ya, kalimat merupakan satuan bahasa yang dapat mengungkapkan atau menjelaskan pikiran dan ide secara utuh. Dengan kata lain, kalimat adalah satuan bahasa yang dapat menyampaikan informasi secara lengkap. Nah, ini pembedanya dengan struktur bahasa yang lain. Urutannya seperti ini ya teman-teman. Ada kata, frasa, klausa, dan kalimat. Kakak akan bahas satu persatu. Yang pertama, kata merupakan satuan bahasa yang paling sederhana. Kata disebut juga sebagai morfem. Nah, morfem ini dibagi menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Apa sih morfem bebas dan morfem terikat? Yang pertama, morfem bebas merupakan morfem atau kata yang dapat berdiri sendiri dan sudah memiliki makna sehingga tidak perlu bergabung dengan morfem lainnya. Sedangkan morfem terikat merupakan morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan morfem lain agar memiliki suatu makna. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa perbedaan morfem bebas dan morfem terikat diantaranya morfem bebas dapat berdiri sendiri, memiliki makna tanpa morfem lain. Kemudian, morfem terikat tidak dapat berdiri sendiri, memerlukan morfem lain agar memiliki suatu makna. Selanjutnya, satuan bahasa yang kedua adalah frasa. Frasa merupakan satuan bahasa yang terdiri dari dua kata atau lebih, tetapi tidak mengandung unsur predikatif. Frasa merupakan satuan bahasa yang hanya menduduki satu fungsi kalimat. Fungsi kalimat itu kan ada subjek, objek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Nah, frasa itu hanya menduduki salah satu saja. Jadi kalau subjek ya subjek saja, predikat ya predikat saja, begitupun seterusnya. Kemudian klausa merupakan satuan bahasa yang terdiri dari subjek dan predikat dengan atau tanpa objek, pelengkap, atau keterangan. Secara singkat, klausa merupakan satuan bahasa yang lebih kecil dari kalimat tetapi lebih besar daripada kata dan frasa. Contoh, saya makan atau saya minum. Dari segi penulisan, klausa itu tidak diakhiri oleh tanda baca titik, tanda baca tanya, dan tanda baca seru. Ya, diingat adik-adik bahwa klausa hanya diakhiri oleh tanda baca koma. Biasanya klausa ini ada pada kalimat kompleks. Jadi, kalimat kompleks itu terdiri dari beberapa klausa yang dihubungkan oleh kata hubung atau konjungsi. Itu akan kakak bahas pada video selanjutnya. Kemudian kalimat merupakan satuan bahasa yang paling kompleks, diawali oleh huruf kapital dan diakhiri oleh tanda baca titik, tanya, atau seru. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif? Ya, kalimat efektif merupakan satuan bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan, maksud, informasi secara lugas atau jelas, mudah dipahami, serta memenuhi syarat-syarat kalimat efektif. Lalu, apa saja ya yang dimaksud dengan syarat kalimat efektif? Yuk simak pembahasannya. Yang pertama adalah kelugasan, yaitu tidak berbelit-belit, langsung pada inti dan disampaikan secara sederhana. Kemudian ketepatan, yaitu informasi yang disampaikan
tidak ambigu, dan memiliki makna yang sudah jelas. Kemudian kehematan, yaitu penggunaan katanya tidak boros, tidak bertele-tele, tidak berbelit-belit. Yang keempat adalah kejelasan, yaitu memiliki struktur yang jelas dan unsur yang lengkap. Dan yang kelima adalah kesejajaran, yaitu bentuk dan struktur kata yang digunakan haruslah sejajar dan sama. Nah, adik-adik, di video kali ini Kak Cynthia akan membahas syarat kelugasan, ketepatan, dan kehematan ya teman-teman. Untuk kejelasan dan kesejajaran akan ada di video selanjutnya. Yang pertama nih, kakak punya contoh. Kalimatnya seperti ini. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat besar sekali. Menurut adik-adik itu sudah efektif atau belum? Ya, jawabannya belum. Karena kalimat tersebut tidak hemat dan tidak lugas. Mengapa kalimat tersebut disebut tidak hemat dan tidak lugas? Karena kata sangat dan sekali dalam kalimat tersebut memiliki makna yang sama, yaitu menunjukkan kata sifat yang bermakna luar biasa. Sehingga perbaikannya dapat seperti ini. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat besar, atau Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar sekali. Seperti itu ya adik-adik. Lalu contoh yang kedua. Baju dia yang merah lengan panjang itu dijual. Kak Cynthia juga bingung apa ya maksud dari kalimat tersebut? Coba adik-adik bingung nggak? Ya, kalimat tersebut tidak efektif karena memunculkan dua penafsiran sehingga bermakna ambigu. Apa saja sih penafsirannya? Yang pertama, bisa jadi seperti ini. Dia menjual baju merah lengan panjang, atau dia yang merah lengan panjang itu menjual baju. Tentu yang benar pernyataan yang A atau yang B? Yang A ya teman-teman. Maka perbaikannya adalah dia menjual baju merah lengan panjang. Kalimat tersebut diperbaiki untuk memenuhi prinsip ketepatan, yaitu tidak menimbulkan ambigu. Nah, teman-teman pejuang UTBK, tadi materi yang kakak sampaikan mengenai kalimat efektif bagian pertama. Sekarang Kak Cynthia punya contoh nih. Yuk kita baca sama-sama. Nomor 1, bacalah teks di bawah ini. Salah satu protokol kesehatan yang wajib dilakukan saat beraktivitas di masa pandemi adalah menggunakan masker. Masker digunakan untuk mencegah penularan virus corona. Masker perlu digunakan dengan benar agar bisa memberikan ketertiban yang efektif. Manfaat penggunaan masker yang benar dapat melindungi diri sendiri dan orang lain. Nah, dalam paragraf tersebut terdapat kesalahan yaitu pada kalimat nomor 3. Masker perlu digunakan dengan benar agar bisa memberikan ketertiban yang efektif. Lalu perbaikan yang tepat untuk kata ketertiban dalam kalimat 3 agar menjadi kalimat yang efektif dan logis yaitu, coba jawaban yang mana? Nih, pilihannya ada A, B, C, D, dan E. Yang A kenyamanan, yang B kehidupan, yang C perlindungan, yang D pengaman, dan yang E pengaturan. Ayo Kak Cynthia, kasih waktu 10 detik ya untuk jawab. Ya, jawabannya yang C, yaitu perlindungan. Kata perlindungan bermakna memberikan penjagaan atau melindungi dari sesuatu hal yang berbahaya. Dalam hal ini, kata perlindungan tepat. Kenapa ya? Karena sesuai dengan konteks kalimat yang menjelaskan manfaat dari masker di masa pandemi. Nah, untuk nomor 2, Kak Cynthia punya lagi contoh nih. Soalnya seperti ini. Pelaksanaan upacara dihadiri oleh banyak guru, banyak siswa-siswa, dan banyak staf-staf di sekolah. Menurut adik-adik, betul atau salah kalimat tersebut? Ya, jawabannya salah sehingga perlu diperbaiki. Perbaikan yang tepat
untuk kalimat tersebut agar menjadi kalimat efektif sesuai dengan prinsip kehematan, yaitu yang A, pelaksanaan upacara dihadiri guru, siswa, dan staf di sekolah. Yang B, pelaksanaan upacara dihadiri para guru, siswa-siswi, dan para staf di sekolah. Yang C, pelaksanaan upacara dihadiri guru, siswa, dan petugas di sekolah. Lalu yang D, pelaksanaan upacara dihadiri para guru, siswa, dan staf di sekolah. Dan yang E, pelaksanaan upacara dihadiri guru-guru, banyak siswa, dan staf di sekolah. Menurut adik-adik yang mana nih yang benar? Ya, jawabannya D, yaitu pelaksanaan upacara dihadiri para guru, siswa, dan staf di sekolah. Mengapa yang D benar? Karena kata para sudah mewakili banyak guru, banyak siswa, dan banyak staf di sekolah. Sehingga kalimat tersebut efektif karena mengandung prinsip kehematan. Oke adik-adik, pembahasan materi kalimat efektif bagian 1 sudah selesai. Jangan lupa untuk menonton video pembahasan materi kalimat efektif bagian 2 dan materi yang lainnya ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Pada hari ini, sampai jumpa lagi dengan Kak Cynthia pada video selanjutnya. Tetap semangat pejuang UTBK, yuk bisa yuk!